Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Sudah hari ke-8 untuk Inspirasi Ramadan kita di hari ke-8 ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Hanandi Yanuar Lukman selaku staf Pusdalops BPBD Madiun. Bekerja sebagai anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Madiun tentunya memiliki tantangannya tersendiri bagi Yanuar Hanandi Lukman. Sebagai salah satu staf di Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Madiun, kita mau bincang-bincang sebetulnya kalau sebagai staf di Pusdalops itu pekerjaannya sebagai apa. Tapi saya mau sapa terlebih dahulu. Apa kabar? Ini panggilannya Alhamdulillah, Pak kabar Hanandi baik ya? nih Mbak. Iya, betul Mbak. Iya, Anandia atau baik. Yano? Sehat-sehat ya, Mas Hanandi ya? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Ini saya panggilnya Mas aja karena masih muda ya Mas Hanandi. Ini kelihatan Terima kasih. kelihatan ini saat ini Mas Hanandi ini ada di satu ruangan yang menjadi pusat kendali ya karena banyak Ya, layar-layarnya. Benar nggak sih? benar banget Mbak. Mm-mm. Di kami, di Pusdalops, Mm-mm. biasa kami untuk melakukan pemantauan dari peringatan dini hingga pada saat kejadian bencana maupun sesudah bencana. Jadi kami juga mengikuti perkembangan layar dari BMKG, Mm-mm. terus kemudian dari PVMBG terkait status gunung apian. Kami juga dari BMKG terkait peringatan potensi gempa, Mm-mm. dan banyak banget lagi. Oh, oke. Ini sudah berapa lama di BPBD Madiun, Pak? Untuk di BWD, Alhamdulillah baru jalan tahun kelima Pak, Tahun di kelima. BWD Kabupaten. Iya. Oke. Dan bagaimana awalnya bisa ada di BPBD? Karena kan ya nggak banyak juga ya yang mau bekerja dengan tanggung jawab yang kalau menurut saya sih besar banget gitu ya. Oke, siap Mbak. Sebenarnya tetap kembali lagi kepada diri masing-masing ya Mbak. Mm-mm. Dalam bidang kebencanaan, ada yang terkait tentang ada passion di bidang kemanusiaan, namun juga selain itu saya juga di karena alasan utama tetap keluarga Mbak. Gitu ceritanya. Oh, oke. Nah, untuk bekerja sebagai seorang staf ya di Pusdalam ini, apa sih kriteria atau hal-hal apa yang harus dimiliki? Nah, untuk di Pusdalop sendiri, untuk kriteria, tentu otomatis ketika ada informasi bukaan, Mm-mm. informasinya tersebut, ada kriteria-kriteria minimal ijazah SMA Mm-mm. atau tetap S1, itu Mbak. Dan Mm-mm. terkait bidang-bidangnya, di dalam kebencanaan kan banyak bidang nih Mbak. Mm-mm. Nah, di bidang-bidang tersebut nanti ada yang jurusan misal geologi, geografi. Nah, kebetulan saya dari geografi UGM, Mm-mm. Mbak, di Jogja. Terus kemudian ada terkait teknik sipil, penyuluh bencana bisa juga dari ilmu sosial, terus kemudian psikologi. Mm-mm. Banyak banget, Mbak. Karena dalam kebencanaan multidisiplin itu, Mbak. Oh, oke. Dan karena ini kan saya masih awam nih ya. Siap, Mbak. Karena Mas Hanandi ini kan adanya di Pusdalops ini terkait dengan mitigasinya juga nggak nih? Oke, betul, Mbak. Mm-mm. Terkait mitigasi bencana. Jadi dari Pusdalop juga dengan koordinasi dengan bidang-bidang yang lain Mm-mm. di bagian mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi di BPBD itu ada 3 bidang nih Mbak. Bidang KBPD Kabupaten Madiun ya, bidang pencegahan kesiapsiagaan, Mm-mm. bidang kedaruratan dan logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, pencegahan atau mitigasi tadi masuk di bidang baik. Oke. Nah, ini berarti yang dilakukan oleh Pusat Pengendali Operasi dan Penanggulangan Bencana ini tadi kan ada semacam koordinasi dengan BMKG. Terus kemudian apalagi sih hal-hal yang dilakukan agar kita tentunya tujuannya adalah ketika ada bencana gitu tidak banyak menimbulkan kerusakan ataupun juga korban jiwa. Pastinya tujuannya itu ya. Apa saja yang dilakukan oleh Mas Hanandi dan juga teman-teman? Oke, siap Mbak. Kami di sini jadi bekerja secara tim dalam tim Pusdalops itu di bawah bidang kedaruratan dan logistik. Nah, untuk terkait dampak bencana, memang yang paling parah itu bisa menimbulkan korban jiwa atau Mm-mm. kerusakan bangunan atau kehilangan harta benda itu saja udah bikin pusing lah Mbak. Kalau warga
pasti kayak gitu. Mm-mm. Nah, untuk biar tidak sampai dampak timbul tersebut, dalam BPBD sendiri di tiap-tiap daerah itu sebenarnya sudah melaksanakan dalam hal pencegahan atau mitigasi. Makanya ada sosialisasi, terus kemudian misal apabila ada dam jebol, misal ada tanggul kurang kuat, nah, kita mitigasi strukturalnya berupa pembangunan tanggul dan lain-lain. Mm-mm. Nah, ketika mitigasinya ini sudah berjalan dan ya Mbak, dan karena BPBD tidak bisa bekerja sendiri nih Mbak, atau Pusdalop otomatis tidak bisa bekerja sendiri, sehingga ketika sudah dilaksanakan mitigasi atau pencegahan tadi dengan sebaik mungkin, tentunya dalam pentahelix Mbak ya, pentahelix itu partisipasi masyarakat, dunia usaha, terus kemudian dari lembaga penelitian gitu, dari maupun media, Mm-mm. ya kita perlu kerjasama dalam pentahelix ini untuk meminimalisir terdampaknya, sehingga jangan sampai satu pun kalau bisa tidak ada korban luka. Oke, karena kan kita biasanya tuh kenalnya atau taunya kalau udah ada bencana, barulah Nah, kemudian BPBD yang menangani. Padahal sebetulnya tuh prosesnya tuh panjang ya, mulai dari pencegahan sampai kemudian rehabilitasinya dari sebelum, sesudah atau setelahnya itu ternyata banyak banget yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di sana. Nah, ini Mas Hanandi, sepanjang 5 tahun Mas Hanandi ada di sana, mungkin apa sih yang paling menantang? Apakah sudah pernah terjadi bencana yang cukup menguras energi ataupun juga emosi? ini Mbak, untuk BPBD sendiri, ini di Pusdalopnya sendiri di BPBD Kabupaten Madiun terbentuk di tahun 2019. Mm-mm. Ketika 3 bulan pertama dibentuk Pusdalop, ini terjadi banjir besar di bulan Maret April, Oh, sekitaran bulan April itu di Kabupaten Madiun. mm-mm. Kejadian banjir Balirejo. Di Mm-mm. situ memang saya posisi kan saya baru tahun 2020 Mm-mm. mulai gabung. Tapi di 2019 itu saya ikut jadi relawan di Kecamatan Balirejo. Ini dampaknya sangat besar. Sedangkan ketika saya sudah mulai masuk IBD di 2020 itu, Mm-mm. tantangan yang terberat, benar-benar berat ini Mbak, Mm-mm. kejadian bencana non-alam, yaitu COVID-19 Mbak. Oh Itu yang iya sangat iya iya. menguras pikiran tenaga. Mm-mm. 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 Karena mulai dari semuanya ya, seperti Iya, apa namanya, ya apapun itulah ya, itu juga menjadi penanganan dari BPBD sendiri, dan ini menjadi apa ya, eh ya yang bencana bencana alam juga sudah menakutkan ya, tapi ini kan karena berkepanjangan, tentunya semoga tidak memberikan trauma tersendiri ya, dan tentunya jadinya lega ya setelah ini semua berakhir gitu ya akhirnya ya. ya. Oke. Alhamdulillahnya kan sudah mulai mereda dan kemudian sudah dinyatakan juga bukan sebagai pandemi, tapi endemi. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ketika COVID itu benar-benar yang di gelombang terakhir, gelombang keduanya di tahun 2022 itu, Mm-mm. 2021, 2022, itu pengumuman di masjid yang dekat rumah itu aja setiap hari itu sampai ini, wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal saudara sekian, sehari bisa 2 sampai 3 kali. Itu tetangga berurutan dari satu gang ke gang yang lain. Sampai Mm-mm. seolah-olah kayak mikir, masa dunia sudah mau kiamat ini? Sampai Mm-mm. segitunya. Mm-mm. Padahal saya dan tim pun, maksudnya rekan-rekan Pusdalop ini, ketika kejadian COVID itu hampir-hampir tidak libur. Bukan berarti menyalahi aturan jam kerja, enggak. Tetapi karena ada panggilan kemanusiaan di situ. Di selain jam kerja, selain itu juga ikut menangani juga di desa-desa, ikut bantu di penanganan desa-desa. Dan itu benar-benar kejadian terparah, saya pikir, di 2020. Sepengalaman saya di Kabupaten Madiun. Oke, Demikian. luar biasa. Karena baru masuk udah ada banjir. Kemudian masih dalam 5 tahun pertama aja itu kan COVID lumayan lama ya, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, kurang lebih ya, tiga Kurang tahun lebih lah. dua Jadi juga. sudah ramai, ramai dalam pengalamannya. Tapi yang menarik bagi saya adalah memang menjadi
orang yang bekerja di BPBD pastinya terutama di saat-saat kondisi COVID dari Senin sampai Minggu gitu ya, dari jam 12 malam sampai jam 12 pagi gitu ya. Ini kan ada banyak hal yang apa ya di eh, harus dibayar gitu ya. Apakah ini juga apa ya menimbulkan berbagai persoalan tersendiri nggak sih? Misalkan terkait dengan hubungan dengan orang tua atau dengan keluarga, misalkan anak atau pasangan gitu. Iya, Mbak. Ketika terjadi kejadian COVID itu, apalagi kan saya juga ikut tim Mm-mm. tim semprot COVID. Jadi ketika kita hampir 1 hari itu yang awalnya cuma 2 penderita, 3 penderita, sampai paling parah kita perharinya 60 penderita, maksudnya 60 rumah itu kita harus datangi satu Kabupaten Madiun itu perharinya sampai segitunya. Dan ketika kita mau balik ke rumah, Mm-mm. istri itu udah takut nih, Mbak. Tetangga aja udah kayak, buset nih dari mana nih orang BPBD nih. Mesti Heeh. mikir-mikir kalau ada orang kumpul gitu. Apalagi kan kumpul otomatis nggak bisa itu juga. Nah, ketika di rumah pun jadi protapnya pulang, Mm-mm. ganti baju di luar, samping rumah gitu, Mm-mm. dilepas semua, suruh mandi dulu baru boleh masuk rumah. Karena Oh, mengingat ya. itu pas anaknya masih kecil itu. Oh, nah itu Mas Nggak Hanandi yang keluar nyemprot sendiri memang ya, dengan tim. dengan Jadi tim, tapi dari yang turun ya langsung jadi gitu dari ya. BPBD. Betul, Mbak. Oh, Rumah per rumah itu kita datengin. nah ini kan bukan hanya masalah fisik aja, tapi apalagi di awal-awal kan rasa rasa takut kita kan juga lumayan gitu Mas ya. Nah, itu uniknya di situ, Mbak. Jadi Heeh. ketika rekan-rekan itu jadi tim penyemprot COVID itu, kita itu malah datengin yang dimana orang mungkin takut datangi penderita COVID, tapi kita datengin nih penderita COVID Mm-mm. satu persatu. Dan alhamdulillah selama kegiatan penyemprotan itu kita diberi ya alhamdulillah sehat dan kebetulan juga emang dicukupi dari kantor vitamin vitamin itu tetap. Jadi biar tetap tubuh fit. Oke, Nah, lucunya habis selesai gelombang COVID itu, barulah teman-teman baru satu persatu kena COVID. Itu terakhir-terakhir itu. Setelah oh, gelombang COVID terakhir kena. Jadi ketika nyemprot itu malah aman. oh, Lucunya di situ malah. jadi justru yang apa yang COVID yang varian pertama Omikron, kemudian Alpha, Delta ya, kok jadi Alpha. Iya. Delta itu tuh nggak kena ya, justru di akhir-akhir pandemi itu baru kena ya. Iya, alhamdulillahnya gitu. Dengan cara Oh, itu tadi, tetap menerapkan protokol COVID tadi. Ya, mm-mm. alhamdulillah juga kita juga tetap kan ada vaksin. Nah, vaksin itu juga teman-teman kan sesuai tertib aturan pemerintah juga vaksin Mm-mm. pertama, kedua, termasuk booster pertama, rajin minum vitamin dan menjaga tubuh. Meskipun per hari bisa sampai menyemprot 60 orang terdampak COVID dari Oke, pagi sampai malam. luar biasa loh. Saya aja yang nggak bersentuhan langsung aja kenanya sampai 2 kali nih di awal dan itu. Tapi ternyata, tapi itu pakai APD juga kan ya, lengkap ya Oh, waktu itu ya. siapa? Pasti pakai APD. Yang Hmm. kasihan itu kalau kita itu misal ada terdampak, ada ibu dan bayinya yang masih kecil tapi Mm-mm. sudah kena diagnosanya COVID gitu kan, itu Mm-mm. paling kasihan. Jadi kita tetap harus persuasi, melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, bahkan dulu pernah Pak Bupati Madiun yang Pak Sidawami dulu yang sementara sudah diganti Pak PJ, itu infonya juga sampai ketika warga itu perlu sampai harus dipersuasi sampai segitu. Mm. Karena kan dulu awal COVID memang tidak semua bisa menerima kena COVID kayak gitu. Mm-mm. Cuman dampaknya emang nyata Mm-mm. Oke, gitu. luar biasa. Ternyata menjadi seorang yang bekerja memutuskan untuk di BPBD tuh apa ya, kalau nggak kuat-kuat mental gitu ya. Jangankan COVID ya, tapi berada langsung di lokasi bencana dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itu kan juga sesuatu ya. Iya, iya banget itu Mbak. Ketika kejadian bencana misal ada banjir, jadi kita Mm-mm. kan juga mengamati polanya. Ini banjir habis dari desa A, Mm-mm. sungainya arahnya ke desa B, ke desa C. Mungkin memang ada satu dua warga emang belum bisa atau belum mau menerima, ah, sudah waktunya evakuasi nih, airnya mulai naik. Mm-mm. Ini belum tentu orang mesti mau, kita saya akan segera evakuasi, belum tentu. Karena Mm-mm. memang kebetulan ya di
di apa namanya, di warga itu ketika airnya naik tapi belum masuk rumah, bisa jadi mereka, "Loh, kok airnya aja belum naik," padahal posisinya rumahnya udah ditinggikan. Mm-mm. Jadi kalau keluar rumah itu aja sudah sepinggang, Mm-mm. apalagi itu sampai airnya naik sampai ke dalam rumah. Kan lebih berbahaya tuh, Betul, betul. rawan sampai timbul korban. Makanya kita selalu melibatkan dengan TNI, Polri, tokoh masyarakatnya, Mm-mm. terus kemudian Pak RT, Pak RW ini, wis semua termasuk komunitas relawan-relawan kami juga ikut kami libatkan dengan Mm-mm. tujuan meminimalisir dampak terhadap korban kayak gitu. Oke. Tadi yang menjadi saya soroti juga ya, karena Mas Hanandi ini kan memang sebelum di BPBD ini memang sudah sering menjadi semacam volunteer gitu ya. Ya, alhamdulillah sudah sering, termasuk dulu Mm-mm. juga pengalaman pernah di BWD DKI Jakarta itu juga pernah Mm-mm. kontrak 1 tahun, terus kemudian selanjutnya di pekerjaan swasta, baru kemudian Mm-mm. akhirnya memutuskan di BWD. Nah, ini kan sempat mencelok nih ke bekerja di perusahaan swasta. Akhirnya kembali ke BPBD apa karena memang panggilan jiwa atau memang apa? Karena ini kan termasuk buat saya ini apa ya, pekerjaan yang sangat spesial gitu ya, risikonya luar biasa, bertaruh nyawa gitu. Kenapa nggak dilanjutin aja kerja di swasta gitu kan enak ya, tenang gitu, keluarga di rumah juga tenang, nggak mikir macam-macam gitu. Oh, ini Mbak. Jadi swasta kan otomatis orang pasti mungkin ngejar karir cepat, ya Mm-mm. kan, pendapatan pasti otomatis tinggi, apalagi kalau di Jakarta dan sekitarnya tuh. Wih, cuman yang jadi pertimbangan pertama tetap keluarga tadi Mbak. Jadi kebetulan juga keluarga sudah di Madiun, jadi saya Mm-mm. putuskan untuk kerja di BPD itu Mbak. Mm-mm. Ketika pengalaman sendiri, kebetulan ini saya entah bingung antara macam takdir kehidupan itu loh Mbak. Jadi ketika, jadi ketika itu kayak dulu waktu KKN pernah ikut bantu evakuasi banjir di Malang, Mm-mm. di Sitiarjo kalau nggak salah. Itu ada kejadian banjir pas bulan puasa juga, dampak. Saya juga ikut berangkat itu, ikut mengatasi terdampak banjir di sana di Malang. Mm-mm. Terus kemudian selanjutnya di DKI. Sebenarnya kalau di nalar ya Mbak, di nalar logika, Mm-mm. mungkin dengan orang bekerja 24/7 alias Mm-mm. selalu standby Mbak. Jadi HP itu nggak ada ceritanya HP sampai off itu nggak ada ceritanya. Oh, Jadi nggak just boleh tetap ya? harus itu. Iya Mbak, sewaktu-waktu panggilan darurat kan Mm-mm. kita harus otomatis siaga. Apalagi kan mengingat sekarang masih siaga bencana hidrometeorologi. Iya. Nah, ketika kita sudah benar-benar di kebencanaan, itu kadang-kadang rezeki itu ternyata itu tidak hanya dari satu sisi, Mbak. Tiba-tiba Mm-mm. ada aja rezeki dari tempat-tempat lain. Itu yang harus mungkin dengan doanya yang kita bantu orang-orang tersebut, kita alhamdulillah tercukupi keluarganya. Minimal prinsip kami ketika kita berangkat ke lapangan, jangan sampai di rumah meninggalkan keluarga yang ke lapangan. Gitu. Mm. Oke. Luar biasa sih, tapi saya juga percaya nih, seperti Mas Hanandi bilang, kadang-kadang memang pekerjaan itu apa ya, semacam sudah ditakdirkan begitu ya, kayak sudah digariskan gitu. Dan keren banget karena Mas Hanandi ini berjodoh dengan pekerjaan yang tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga insya Allah juga memberikan apa ya, berkah yang luar biasa dengan membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Apalagi juga taruhannya nggak main-main ya, mulai dari kesehatan, nyawa, dan kita juga banyak mendengar ada berbagai kasus-kasus kecelakaan atau bahkan sampai korban jiwa dari BPBD, Basarnas, pemadam kebakaran atau yang lain-lainnya. Tapi tentunya Ya, kita semua percaya semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua terutama di bulan yang penuh berkah di bulan Ramadan ini ya, Mas Anandi ya. amin, amin. Senang Jadi banget. meskipun ya, Ya, gimana meskipun gimana? dengan berbagai ya, meskipun dengan berbagai banyak bidang pekerjaan, saya yakin semua berkontribusi yang terbaik lah, Mm-mm. terutama untuk negara ini maupun untuk masyarakat. Dan Amin. kebetulan saja saya ditugaskan di dapat di BPD, nah saya berkontribusi dengan cara pengabdian penuh
kepada masyarakat, negara, dan dengan tidak melupakan dengan keluarga. Gitu. Oke. Sehat-sehat terus untuk Mas Hanandi. Ya semoga sehat terus karena kan kerjanya 24/7 ya. Ini ngalah-ngalahin restoran cepat saji, fast food ya yang bisa ditelepon 24/7. Ini juga 24 jam 7 hari seminggu. Salam untuk teman-teman semua di sana, semoga senantiasa sehat dan tentunya kita semua berharap alam, kondisi cuaca, kemudian juga nggak ada penyakit-penyakit yang nanti kemudian menyusahkan kita semua ya. Ya Mbak, amin, amin, amin. Baik, ya. Boleh, Silakan nanti Mas. sebelum kalau di penyemangat kami itu biasanya kalau di itu ada salam tangguhnya. Oke, Nanti kalau gimana? Ini sama kayak yang di BNPB nggak sih? Sama ya? Beda. sama Mbak. Jadi kalau Oke, gimana? kita kan kalau di BPD itu kepanjangan dari BNPB yang di daerah. Yang di daerah. Ini Mbak, kalau saya bilang salam tangguh, mohon izin Mbak nanti ngikutin 3 kali gitu ya Mbak. Oke, ngomongnya apa? Saya bilang. Oke, latihan dulu ya. Salam tangguh. Ya, oke Mbak, siap. Salam saya bilang salam tangguh, nanti Mbak jawab tangguh, 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 luar biasa. Oke. Boleh ya sambil dihitung ya. Oke Mbak, siap Mbak. Saya hitung ya Mbak. Ya. 1, 2, 3. Salam tangguh. Tangguh, luar biasa. Luar biasa. Oke. Terima kasih Mas Hanandi. Dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan pendengar Voice of Indonesia. Ini tadi inspirasi Ramadan kali ini yang seru banget. Semoga kita bisa terus menginspirasi dari Mas Hanandi dan juga berbagai profesi dari seluruh Indonesia lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.